Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Dan kami pun berharap kita semua diberkati oleh Tuhan. Kami mengucapkan sekali selamat datang dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai penciptaan yang mengajarkan kepada kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan selama 6 hari, dan pada hari yang ketujuh, dia beristirahat. Dan pada hari ini, topik yang akan kita bahas adalah sifat kemanusiaan. Bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Doni Kris Sutianto. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini Pendeta? Baik sekali. Puji Tuhan, baik selalu ya Pendeta ya. Dan Pendeta, sudah tiba pada hari ini, pelajaran yang saat kita bahas ini adalah sifat kemanusiaan. Nah, langsung saja Pendeta, untuk bagaimana kita akan pelajari pada saat ini, seperti biasa saya akan bertanya beberapa pertanyaan dan Pendeta akan menjawab. Terima kasih Pendeta. Dan ini pertanyaan pertama, menurut gambar siapakah manusia ini diciptakan? Di dalam Alkitab menerangkan bagaimana dan menurut siapa gambar manusia ini diciptakan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Alkitab berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Di dalam ayat ini, sebagaimana di episode sebelumnya, ketika kita mempelajari tentang penciptaan, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan di dalam hal ini, di dalam Kejadian 1 ayat 27 juga dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dan ini diulangi di dalam 2 ayat berturut-turut, diulangi bahwa kata gambar ini 2 kali. Dalam ayat 26, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu kemudian dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ini ya yang nulis adalah naratornya, yaitu penulis kitab Kejadian, yaitu Musa sendiri. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, 3 kali kata gambar itu diulangi. Di sini menunjukkan penekanan bahwa manusia diciptakan sangat luar biasa. Luar biasanya adalah karena kita diciptakan bukan menurut sesuatu yang lain, tetapi kita diciptakan menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di dalam ayat 27 ada 3 kali dalam Alkitab bahasa Indonesia ini kata penciptaan itu diulangi 3 kali. Maka Allah menciptakan manusia itu. Lalu kemudian gambar Allah diciptakannya dia. Dan laki-laki perempuan diciptakannya. Jadi menunjukkan bahwa memang ini hasil kerja tangan Tuhan. Dan juga kata gambar diulangi beberapa kali. Yang menekankan bahwa kita ini digambarkan menurut citra Allah. Luar biasa. Dan ini bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki setiap umatnya untuk kembali. Meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, tetapi karena penebusan Kristus, dia mau supaya kita kembali kepada gambar Allah yang hilang ketika kita jatuh. Tapi pada waktu kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Di dalam karakter kita, di dalam perilaku kita, ya, itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan juga kita lihat penampakan fisik pun, ya, gambar dan rupa kita juga mencerminkan Allah di sana. Artinya Pendeta, di saat
orang-orang pun melihat kita sebenarnya kita ini juga sama seperti Allah begitu ya, karena gambar kita sama seperti Allah itu sendiri. Ya, kita lihat di Heeh. dalam Alkitab bahwa eh, Allah kadang-kadang digambarkan kelihatan ada tangan Allah, ya, Ah, lengan iya. Allah yang kekal dan sebagainya. Ya, namun Alkitab mengatakan di dunia ini kita hanya tahu gambar Allah itu samar-samar, tetapi nanti di sorga kita akan muka dengan muka bertemu. Ya. Jadi di dalam hal ini paling tidak kita tahu bahwa kita diciptakan bukan dari hewan bersel satu, ya, Ya. atau mengalami evolusi dari bentuk yang sederhana, tidak. Tetapi kita ini berasal dari gambar Allah, dari citra Allah yang begitu mulia. Dan kita lihat nanti di dalam Alkitab pelajaran berikutnya bagaimana kita tidak perlu menggunakan pakaian kita seperti ini, Oh ya. tetapi pakaian kita adalah pakaian kemuliaan Allah. Jadi luar biasa sekali. Allah menciptakan kita begitu luar biasa. Seperti gambar kita dikembalikan Iya. di waktu Allah menciptakan di Taman Eden itu pendeta ya. Oke, masih kita lanjut pertanyaan pendeta. Berbicara masih tentang penciptaan manusia, bagaimana keadaan manusia ketika diciptakan oleh Allah? Keadaan manusia ketika diciptakan Allah adalah sungguh luar biasa, sempurna. Di dalam Mazmur 8 ayat 3 sampai 6, di sini Alkitab mengatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Jadi ketika manusia diciptakan, dikatakan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Jadi manusia itu punya power, ya, punya kuasa. Dan itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi segala sesuatu kemuliaan yang dimiliki manusia pada waktu diciptakan hingga saat ini itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Jadi mestinya dengan mengetahui hal ini tidak perlu ada yang disombongkan dalam hidup kita ini. Karena semuanya itu adalah pemberian. Ya, pemberian dari Tuhan. Kalau kita pintar itu karena Tuhan. Ya. Ya. Kalau kita memiliki sesuatu itu juga karena Tuhan. Tuhan yang memberkati pekerjaan tangan kita. Kalau kita memiliki pendidikan yang tinggi itu juga karena Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kita, Dia yang menyertai, Dia yang memberikan berkat. Nah, dan Dia memberikan kuasa ya kepada kita untuk melakukan sesuatu sejak dari mulanya. Dan dikatakan di ayat yang ke-6 ini, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini sebelum jatuh dalam dosa, semuanya telah ditaklukkan untuk manusia. Jadi kita hanya menerima berkat Tuhan. Jadi kalau saat ini pun ya kita menikmati berkat Tuhan dan kita tidak bersyukur, wah sudah terlalu itu. Karena Tuhan itu sudah begitu baik. Siapa kita ini? Pemazmur katakan, siapa kita ini? Ya, siapa anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapa manusia ini sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Namun apa yang setan katakan di dalam Alkitab, ya. Di dalam Kejadian pasal 3 pelajaran yang sebelumnya kita telah pelajari, tetapi setan mengaburkan ini. Setan mengatakan bahwa kalau kamu makan buah ini, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Sama seperti Allah. Padahal sudah dibuat seperti itu, tapi enggak. Menurut setan enggak, kurang. Rasa tidak puas itu adalah dimunculkan oleh setan. Dan saat ini manusia ketika dia muncul rasa tidak puas atas apa yang Tuhan berikan, nah itu ada yang membisikkan, ada kuasa lain yang membisikkan. Jadi sebagai manusia yang bersyukur atas apa yang Tuhan buat, ya tentunya segala sesuatu yang kita capai di dalam hidup ini kita persembahkan hanya di bawah kaki Yesus.
Karena semuanya asalnya dari Dia dan juga untuk Dia. Ah, Jadi bagaimana keadaan manusia ketika diciptakan Allah? Begitu sempurna. Dibuat hampir sama seperti Allah. Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Itu yang Alkitab katakan. wah, luar biasa. Terima kasih Pendeta ya. Jadi kita pun tidak perlu merasa minder juga itu ya Pendeta ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah seperti Dia. Wah, luar biasa, sempurna sama seperti Allah kita. Oke Pendeta, karena kita masih berbicara tentang manusia yang diciptakan Allah ini. Nah, manusia itu terdiri dari apa saja di saat Dia ciptakan itu? Ya. Di dalam Alkitab, kita dapat buka di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa manusia itu terdiri dari debu tanah, tambah nafas hidup, dan itulah menjadi makhluk hidup atau disebut dengan jiwa atau soul. Contoh kita buka Kejadian 2 ayat yang ke-7. Di dalam Alkitab dikatakan seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi debu tanah ditambah nafas hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi debu tanah ditambah nafas hidup adalah makhluk Yang hidup. hidup. Nah, kok di dalam bahasa Inggris, di dalam King James Version, ini menarik karena di situ dikatakan debu tanah, dust of the ground, ya, and breathe into his nostril the breath of life, ya. Jadi ini adalah nafas hidup, ya, dan menjadi a living soul, menjadi satu jiwa yang hidup. Jadi debu tanah tambah nafas hidup itu adalah jiwa. Jadi nafas hidup, jiwa adalah kesatuan debu tanah dan nafas hidup. Nah, bagaimana ketika manusia mati? Ketika debu tanah terpisah dengan nafas hidup, itu rumusnya adalah mati. Jadi kalau dikurangi seperti yang ada di layar, sebut debu tanah dikurangi nafas hidup, maka itu akan mati. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, di dalam Alkitab dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pada waktu diciptakan debu tanah, lalu kemudian dihembuskan nafas hidup. Nafas hidup ini adalah dari Allah. Kalau mati, maka nafas hidup ini akan kembali kepada Allah. Apa artinya? Apakah roh ini dia memiliki kesadaran sebelum diciptakan nafas hidup ini, sebelum nafas hidup diberikan kepada debu tanah dan menjadi makhluk hidup, tidak ada kesadaran. Demikian juga ketika manusia mati, nafas hidup kembali kepada Allah bukan berarti yaitu menunjukkan directionnya, arahnya itu kembali kepada Allah karena Allah yang memberikan. Tetapi tidak ada kesadaran pada roh itu sendiri. Nah, banyak orang yang kemudian takut kepada roh-roh orang mati. Padahal orang mati nanti akan ada pelajarannya sendiri di Ah situ. ya. Kita akan belajar Alkitab mengenai hal ini. Namun dari sini ini dasarnya. Ketika manusia itu hidup adalah debu tanah ditambah nafas hidup, nefes, ya. Eh, Lalu kemudian menarik dalam bahasa Ibrani ketika disebutkan eh, nafas hidup itu eh, sama dengan makhluk hidup disebutkan sebagai eh, jiwa, ya, jiwa yang hidup. Di dalam King James Version ini, jiwa yang hidup. Ketika terpisah, jadi di sini jiwa itu adalah perpaduan antara debu tanah dan nafas hidup. Baru jadilah jiwa itu keseluruhan tubuh manusia ini. Itulah yang disebut jiwa ini menurut Alkitab, ya. Bukan jiwa itu
satu bagian tertentu dari tubuh kita, di mana ketika kita mati dia bisa hidup sendiri. Nah, tidak demikian. Alkitab berkata, jiwa adalah ketika dia menjadi makhluk hidup, itulah dia, jiwa itu. Kalau dia mati, ya tidak ada lagi jiwa. Bagaimana dengan roh? Nah, roh tidak ada kesadaran sebelum manusia itu hidup, dan memang setelah manusia itu mati pun roh Tidak tahu apa-apa. tidak tahu apa-apa. Nah, jiwa pun tidak ada ketika kita itu mati. Nah, jadi di sini kita dapati ya, debu tanah dan nafas hidup. Ya. Dua elemen ini akhirnya membentuk menjadi makhluk hidup atau jiwa, atau yang disebut soul. Nah, dan jiwa itu tidak ada kesadaran ketika seseorang itu mati. Demikian juga dengan roh itu. Ya. Tidak ada kesadarannya sebelum itu ada dan setelah manusia itu mati. Jadi pendeta, kalau misalnya hanya debu tanah tanpa nafas hidup, nggak bisa. Terus begitu pun sebaliknya. Itu patung itu. Oh ya, Debu patung. tanah dibentuk Oh, itu jadi benar-benar. patung. Jadi kalau misalnya pun ada nafas hidup, kalau nggak ada debu tanah, itu masih belum makhluk hidup. Jadi pertanyaan tadi, kalau manusia itu terdiri apa saja, yaitu debu tanah dan nafas hidup. Baru disebut manusia. Oh, luar biasa. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Tapi sebelum kita lebih lanjut pendeta, mohon ditahan dulu untuk penjelasan yang lain. Oke pemirsa, Hope Channel Indonesia, tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia, kembali lagi dalam program The Present Truth. Dan saat ini kita sedang membahas tentang sifat kemanusiaan. Dan sekali lagi kita akan bertanya, banyak pertanyaan kita sampaikan kepada Pendeta Doni Krisosyanto. Pendeta, kita lanjutkan pertanyaannya. Apakah manusia memiliki kebebasan memilih ketika diciptakan? Ini yang unik untuk manusia. Dan juga untuk makhluk-makhluk Tuhan yang diciptakan yang memiliki intelijen, yaitu kebebasan memilih. Malaikat, mereka punya kebebasan memilih. Demikian juga dengan manusia. Nah, kita dapat buka di dalam Alkitab bagaimana Tuhan memberikan kebebasan memilih kepada manusia ketika manusia itu diciptakan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh kau makan semua pohon. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Semua pohon boleh dimakan buahnya, kecuali satu pohon ini, jangan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasti. Ya. Jadi, oke. Lalu, di dalam Alkitab, setan berusaha agar manusia menyalahgunakan kebebasan memilih untuk kepentingan dirinya. Ya. Kita dapat lihat ini di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 3 ayat 2 sampai 4. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kau makan. Ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, yang menarik, pada waktu Hawa memetik itu, Tuhan tidak cegah itu. Yang menunjukkan bahwa ada kebebasan memilihnya. Ya. Namun, di dalam kebebasan memilih ini, kita diberikan kebebasan untuk memilih apakah itu yang baik,
ya, mengikut Tuhan atau tidak. Tapi pada waktu kita diciptakan Tuhan, kita mempunyai kecenderungan untuk memilih yang baik. Nah, jadi di dalam hal ini, ketika diciptakan, manusia itu adalah menurut kepada Tuhan. Ah, Tetapi kemudian setan membujuk Hawa dan kemudian, Adam untuk tidak mengikuti Tuhan. Dan Tuhan izinkan? Tuhan izinkan. Namun resikonya tanggung sendiri, kan begitu. Nah, jadi di dalam hal ini, manusia mempunyai kebebasan memilih. Pada waktu dia, diciptakan sempurna, dia kemudian diciptakan Tuhan memiliki kebebasan memilih. Dan kalau waktu manusia jatuh ke dalam dosa, nah ini yang repot. Karena pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, kecenderungannya jadi memilih yang jahat. Kalau tidak ada Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, kita kuasa memilihnya akan selalu memilih yang jahat. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, maka ini dipulihkan. Kita memiliki kebebasan memilih Tuhan. Nah, namun kebebasan memilih itu sendiri pada waktu diciptakan, Tuhan sudah memberkati kita dengan hak yang istimewa ini. Karena binatang kan tidak ada punya iya, ini, makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Tapi yang memiliki intelijensi seperti manusia dan malaikat, nah kita tahu malaikat pun juga ada yang jatuh ke dalam dosa. Ya, karena ada kebebasan memilih. Jadi bukan hanya malaikat, manusia pun juga memiliki kebebasan memilih. memilih. Oh, terima kasih pendeta. Memang kita memiliki kebebasan untuk memilih. Ya, sehingga kalaupun salah pilih harus Ya. tanggung sendiri. Nah, ini Ya, yang menarik adalah saat ini pun setan berusaha juga kita menggunakan kebebasan memilih kita dengan salah. Ya. Dengan godaan-godaan yang dia berikan, dia mau kita memilih yang salah. Itulah sebabnya penting firman Tuhan ini. Karena dalam firman Tuhan kita dituntun untuk memilih yang benar, memilih yang baik. Kalau tidak ada firman Tuhan, dari mana kita tahu yang benar? Sedangkan kalau kita mau mengikuti kata hati, tidak selamanya kata hati itu menuntun penuntun yang aman. Kadang-kadang kata hati ini juga mengikuti keinginan diri. Nah, ini yang repot. Tetapi kalau kita mengikuti firman Tuhan, maka kita tahu yang benar. Setiap kita mau memilih, ada saja eh, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa dalam firman Tuhan seperti ini, kamu harus mengikuti firman Tuhan seperti ini dan seperti itu. Dan ini yang membuat hidup kita ini tenang. Ya, meskipun eh, hidup menurut Tuhan itu selalu saja ada tantangan, tapi paling tidak ketika kita mengikuti firman Tuhan dan kita tahu kita ada dalam yang benar, maka sama seperti Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan dan mati mati adalah adalah keuntungan. keuntungan. Jadi kita nggak pernah regret ya Ya, dalam hidup ini. Tidak pernah menyesali ketika kita mengikuti firman Tuhan. Nah, inilah kuasa memilih dan Tuhan dengan Roh Kudusnya memberikan kuasa kepada kita untuk selalu memilih yang baik. Tetapi ingat, eh, selain itu ada kuasa yang lain yang juga bekerja, yaitu kuasa si jahat. Nah, nanti memang setelah ini kita akan pelajari yang berkaitan dengan ini kuasa yang jahat dan kuasa yang baik, bagaimana itu bertentangan. Namun di dalam pelajaran kita pada saat ini, kita berbicara tentang kuasa memilih. Dan sekarang diperebutkan. Setan berusaha memperebutkan kuasa memilih kita. Sama seperti dia berusaha menjatuhkan Adam dan Hawa, demikian juga setiap hari dia berusaha supaya kuasa memilih kita jatuh padanya. Tetapi Roh Kudus juga bekerja dalam diri kita dan kuasa Roh Kudus jauh lebih besar karena dia adalah Allah. Setan itu kan hanya malaikat yang jatuh. Sedangkan Roh Kudus itu kita sudah pelajari bahwa Roh Kudus itu Allah. Kalau kita memilih kuasa Roh Kudus,
kita akan disanggupkan untuk selalu memilih yang benar. Amin. Tapi pendeta, pada kenyataannya kita semua tahu bahwa Adam dan Hawa ataupun Hawa pertama pun dia salah, salah memilih sehingga membuat kita umat manusia pun jatuh, jatuh ke dalam dosa. Sehingga pendeta, pertanyaan selanjutnya bagaimana keadaan manusia ketika jatuh dalam dosa atau Adam dan Hawa pada waktu itu? Inilah akibatnya ketika kita memilih yang salah. Ah, Ya. iya iya. Akhirnya kita akan menjadi hamba dari yang mengalahkan kita. Ah, Dan itulah menjadi hamba dosa. Kematian, kesusahan, dan kecenderungan berbuat dosa, itulah yang menjadi bagian kita ketika kita jatuh. Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ini keadaan kita ketika kita jatuh. Kita kecenderungannya juga adalah dalam Matius 26 ayat 41. Ketika Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Inilah kita jatuh dalam dosa, kita lemah. Akibatnya ada kematian. Upah dosa itu adalah maut. Roma ya pasal yang ke-6 ayat 23 katakan. Upah dosa adalah maut. Kesusahan itu masuk ke dalam dunia ini. Dan akhirnya kita cenderung berbuat dosa karena daging kita itu lemah. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 di perjanjian lama juga menyatakan hal ini. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi hati manusia ini akhirnya cenderung untuk berbuat dosa. Inilah sifat manusia setelah dia jatuh. Waktu manusia, sifat manusia ketika diciptakan adalah penurut, ya, memantulkan kemuliaan Allah, ya. Namun ketika jatuh adalah kecenderungannya memberontak, dan dosa itu di dalam pengertian bahasa Yunani adalah miss from the mark, ya. Eh, Dia melenceng dari tujuan. Nah, itulah dosa. Dan kita kecenderungannya adalah seperti itu. Nah, Rasul Paulus katakan bagaimana pergumulan kita ini saat ini. Di dalam Roma 7 ayat 19 dan 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu jahat yang aku perbuat. Itulah kecenderungan manusia. ah, Jadi tadinya sebelum jatuh dalam dosa, kita senang untuk melakukan yang baik. Senang untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, kecenderungan kita bukan melakukan apa yang baik. Bahkan kita tahu itu baik, nggak kita lakukan. Ya. Kenapa? Itulah dosa menguasai kita. Kita begitu lemah. Dan itulah sebabnya kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Disitulah kita membutuhkan kuasa Roh Kudus yang adalah Allah. Yang dapat menolong kita. Bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Tapi yang aku tidak kehendaki, yang aku perbuat. Ayat 20. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di di dalam. dalam aku. Ya, ketika kita dikuasai dosa, kemauan kita ini sudah lemah. Ya. Itulah sebabnya kita setiap hari butuh Tuhan, setiap saat butuh Tuhan. Ketika kita berpikir pun, setiap hari kecenderungan kita adalah berpikir yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita setiap hari ya, kita arahkan, kita baca firman Tuhan. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam kata Raja Daud. Dan kita minta Roh Kudus Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi orang yang berbeda. Ada kuasa yang menyanggupkan kita untuk mengalahkan kecenderungan ini.
Bukan kita yang mengalahkan, tetapi kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita biarkan roh jahat itu, atau kita membiarkan kata hati kita yang tercemar oleh dosa itu menguasai kita, maka ya tentunya itu akan semakin kuat. Ada satu cerita, eee, mana yang lebih kuat. Satu kali ada eee, seorang teman ya datang ke, tempat, temannya yang punya ada 2 ekor anjing, ya. Lalu dia tanya, "Mana yang lebih kuat?" "Wah, kenapa kamu, tanya begitu, mana yang lebih kuat?" "Ya, gampang. Meskipun anjing ini 2 jenisnya sama dan sama-sama kekar, tetapi kalau yang lebih kuat adalah mana yang kita beri makan." Ah, Sama juga dalam kehidupan kita ini. Ada 2 kuasa yang bertentangan, Roh Kudus atau roh jahat, ya. Mana yang kita selalu pilih. Semakin kita pilih yang baik, maka itu akan semakin kuat dalam hidup kita. Tapi kalau kita selalu pilih yang jahat, maka yang jahat ini akan lebih kuat. Ya itulah sebabnya setiap hari ketika kita datang sama Tuhan, minta kuasa Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, membaca firman-Nya. Paling tidak, maka yang kita beri makan ini adalah dalam hidup kita adalah kita beri tempat kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kita. Jadi, eee, itulah keadaan manusia setelah jatuh. Bahwa manusia cenderung berbuat dosa, kesusahan, kematian, kesulitan hidup terjadi, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Nanti di berikut ini kita akan, eee, lihat bagaimana Tuhan berusaha memulihkan kita. baik, luar biasa. Terima kasih, tahan dulu pendeta. Jangan dulu disampaikan semua karena kita mau break sebentar. Jadi pemirsa Hope Channel Indonesia, tetaplah bersama kami di acara The Present Truth. Pemirsa Hope Channel Indonesia, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth. Dan tentunya masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Doni Krisutianto. Dan kita pada saat ini sementara belajar tentang kemanusiaan. Tadi pun ada pertanyaan yang disampaikan oleh pendeta, bagaimana keadaan manusia saat jatuh? Ya, keadaan manusia saat jatuh ialah kematian, kesusahan, kecenderungan berbuat dosa. Dan ada pertanyaan lagi yang kita akan tanyakan selanjutnya kepada pendeta. Pendeta, di saat kan disampaikan tadi, kita sudah jatuh, banyak berbuat dosa, ada kematian. Nah, kalau begitu, bagaimana Allah memulihkan keadaan gambar Allah yang sudah hilang ini dalam manusia ini? Itulah sebabnya di dalam Alkitab, peran Yesus Kristus dan Roh Kudus ini sangat penting. Untuk memulihkannya, itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Memberikan, dirinya untuk menggantikan kita di kayu salib, dan kemudian ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hati kita. Yang membuat pengorbanan Yesus bagi kita efektif dalam diri kita ini, itu adalah kuasa Roh Kudus. Nah, sekarang kita buka di dalam, eee, Roma pasal 6 ayat 22 dan 23. Dikatakan di dalam Alkitab, "Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah." Nah, sekarang kita lihat ayat ini. Kamu dimerdekakan dari dosa. Jadi, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dia adalah hamba dosa. Hamba dosa, namanya hamba, tidak bisa lawan tuannya. Iya. Ya. Nah, tetapi ketika Yesus datang, sekarang kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, jadi Yesus memerdekakan kita dan membuat kita menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada
pengudusan. Disitulah kita dapat bertumbuh ya dalam Kristus. Ketika kita menerima Kristus, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja kepada kita, dan kemudian Roh Kudus inilah yang membuat kita mampu untuk mengalahkan godaan-godaan yang datang, sehingga kita tidak jatuh kembali dan jatuh lagi ke dalam dosa. Dan beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, jadi di dalam sini ada satu yang biasa disebut di dalam teologi itu justification atau disebut pembenaran. Pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita adalah hamba dosa dan kita dinyatakan bersalah. Nah, pada waktu kita dalam keadaan bersalah seperti ini, dan kemudian ketika kita terima Yesus, nah di pengadilan kita itu di-justified. Ini bahasa pengadilan sebenarnya ini. Ya. Kita dibenarkan. Dibenarkan. Pada waktu kita dibenarkan, itu dosa-dosa masa lalu itu dihapuskan oleh Tuhan. Kembali nol, kita nggak ada semua, karena Yesus yang ambil itu di kayu salib. Mati untuk kita. Nah, kemudian setelah itu, pada waktu kita terima Yesus, kita dibenarkan, disitulah kita lahir kembali. Nah, setelah lahir kan orang tidak cukup hanya lahir. Harus bertumbuh. Dia bertumbuh dalam Kristus. Itulah dia bertumbuh yang disebut dengan proses penyucian atau sanctification. Jadi dia bertumbuh dan dia hari demi hari dia bertumbuh menyerupai akan karakter Kristus. Dan siapa yang menyanggupkan kita untuk bertumbuh? Itu adalah kuasa Roh Kudus. Dan kemudian kita bertumbuh di dalam Kristus dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi bagaimana Allah memulihkan keadaan gambar Allah dalam diri kita? Ya, melalui Yesus Kristus. Dia memberikan rohnya kepada kita juga supaya kita dapat menerima Yesus Kristus. Karena tanpa Yesus maka kita akan mengalami kematian yang kekal. Tetapi menerima Yesus, kita akan menerima hidup yang kekal. Bagaimana menerima Yesus? Ya, beriman kepadanya. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ini setelah Yesus mati untuk kita dan menyediakan hidup kekal, apa yang dilakukan Allah bagi kita selanjutnya untuk memulihkan gambar Allah ini. Yang berikutnya adalah, dan kalau ia datang di dalam ayat ini, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi dari mana kita tahu bahwa kita itu berdosa? Ketika Roh Kudus membisikkan kita membutuhkan keselamatan, membutuhkan kebenaran, membutuhkan pengampunan. Itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, melalui akan firman Tuhan ini, Kristus menyediakan jalan untuk pemulihan itu. Roh Kudus yang membuat pemulihan itu mungkin dalam hidup kita. Dan itu semua adalah karena rencana Bapa yang di surga. Jadi Trinitas ini terlibat di sana, tidak bekerja bagi keselamatan. Itulah sebabnya percaya kepada Kristus itu penting. Oleh karena kalau kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus yang menyanggupkan kita untuk percaya, Roh Kudus juga menyanggupkan kita untuk bertumbuh, Roh Kudus yang menyanggupkan kita untuk setia kepada
Tuhan. Wah, terima kasih pendeta. Jadi kita tidak perlu khawatir juga ya. Allah sudah memberikan rencana mengirimkan Yesus untuk menjadi penebus kita dan ada kuasa Roh Kudus yang membantu kita agar percaya pada Yesus itu sendiri. Terima kasih pendeta. Jadi tidak dibiarkan gambar kita jadi jelek terus, tapi dikembalikan kepada gambar-gambar Allah. Oke pendeta, selanjutnya mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Apa yang diharapkan Allah dalam pemulihan manusia ini? Ya, apa yang diharapkan Allah dalam pemulihan manusia? Allah mengharapkan tentunya kita kembali kepada Dia dalam hal sama seperti Adam dan Hawa yang tadinya menurut kemudian melenceng. Apa yang Tuhan harapkan tentunya kembali seperti sebelumnya. Nah, memantulkan karakter Allah dengan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama seperti diri sendiri dan juga tentunya menjaga lingkungan. Ini kita lihat semuanya di dalam Alkitab. Baik, yang pertama kita dapat lihat di dalam Matius 5 ayat 48. Di dalam Alkitab yang kita dapat baca, dikatakan di sana, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itu yang diharapkan Yesus dari kita. Kembali seperti kita pada waktu diciptakan mula-mula. Apakah itu mungkin? Mungkin. Tetapi kan kita berdosa. Kan ada darah Kristus yang menyucikan kita. Ya. Dan kemudian tetapi kita kan tidak seperti dulu. Dulu sebelum kita terima Yesus, kita pada waktu kita melakukan dosa itu ya sebelum terima Yesus kita melakukan dosa itu tidak ada pergumulannya. Tapi setelah kita terima Yesus kita tahu, wah kalau melakukan dosa pun harus bergumul itu karena kita tahu itu sudah nggak benar. Karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan kemudian kita makin lama ketika kita selalu memutuskan yang benar, kita selalu memutuskan yang baik di hadapan Tuhan, maka kuasa memilih kita untuk memilih yang benar dikuatkan oleh Tuhan. Dan melalui iman yang bertumbuh, kita semakin hari menyenangi untuk menurut kepada Allah. Jadi kesenangan kita adalah menurut. Nah, ini yang diharapkan Allah, bukan lagi mudah untuk jatuh sedikit-sedikit, ya. Tapi kita bertumbuh. Oke, di awal-awal kita mungkin kejatuhannya lebih sering. Tapi semakin lama kita semakin mengikuti Yesus, kita semakin kuat. Bahkan kita lihat orang-orang di dalam Alkitab. Ya, seperti Paulus. Tadinya senang dia menganiaya. Tapi setelah dia terima Yesus nggak senang lagi dia menganiaya. Ya. Terus kita lihat wanita yang wanita bersinah yang diampuni oleh Yesus dalam kitab Yohanes. Tadinya mungkin dia sesuatu yang dia senang untuk itu, tetapi setelah diampuni Yesus, terima Yesus, itu bukan lagi sesuatu yang menyenangkan. Bagi umat Tuhan percaya kepada Kristus, melakukan dosa itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Sedih dia, kalaupun dia jatuh, dia tahu dia sedih, dia mau kembali kepada Bapa. Sama seperti anak yang hilang. Dia tahu dia salah, dia kembali. Nah, jadi namun di sini kan proses. Hendaklah kamu sempurna, itu membutuhkan proses, tidak langsung dalam sekejap. Butuh pergumulan setiap hari berjalan bersama Tuhan. Dan kemudian di dalam Alkitab dikatakan di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39. Ketika dikatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Jadi Tuhan mengharapkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kembali seperti dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya. Dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap hatimu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi ya, diri kita. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita. Dan kemudian di dalam Wahyu 11 ayat 18 dikatakan bahwa tetapi amarahmu telah datang untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi Tuhan menghendaki kita juga menjaga alam, ya, menjaga bumi. Kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama, kita mengasihi diri kita juga, ya. Bagaimana kita mengasihi diri kita? Ya jaga kesehatan, ya. Dengan selalu berhubungan dengan Tuhan, ya. Kita mengasihi diri kita karena dengan demikian ketika kita menjaga hubungan dengan Tuhan, karena orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan akan lebih mengasihi tentunya sama manusia. Dan juga di dalam Kejadian 2 ayat 15 Tuhan juga menghendaki kita untuk selalu menjaga lingkungan dengan baik. Dan itu dari mulanya sejak kita diciptakan. Adam dan Hawa ketika ditempatkan di Taman Eden, Alkitab katakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi apa yang diharapkan Allah dalam pemulihan manusia, kita bertumbuh dalam karakter Allah, ya, menjadi umat Tuhan yang lebih menyerupai sifat Kristus dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, jangan membuat orang lain susah. Ya, kita harus memperlakukan orang lain sama seperti kita sendiri mau diperlakukan, kata Tuhan Yesus. Dan juga kita menjaga lingkungan kita dengan baik. Dalam hal ini, itu yang Tuhan harapkan supaya dipulihkan di dalam diri manusia. Amin. Terima kasih Pendeta. Luar biasa. Demikian pula kita sudah mendengarkan semua tentang sifat kemanusiaan ini. Ini Pendeta dalam bagian yang terakhir ini, mungkin Pendeta boleh ringkaskan. Di dalam pelajaran kita pada saat ini, manusia ketika diciptakan menurut gambar Allah adalah menunjukkan refleksi dari kemuliaan Allah. Jadi manusia itu sempurna. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah dan kesusahan masuk ke dalam dunia yang berdosa ini. Hanya melalui pengorbanan Yesus untuk manusia, kita dimampukan untuk mengalahkan kecenderungan berbuat dosa melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kemenangan atas dosa dapat terpancar melalui karakter yang kita miliki untuk lebih menyerupai Kristus dengan mengasihi Allah, sesama manusia seperti diri sendiri, dan menjaga alam ciptaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk selalu memiliki karakter yang lebih menyerupai Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta. Silakan Pendeta boleh ditutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Di mana meskipun kami telah jatuh ke dalam dosa, namun Tuhan telah membuat persediaan untuk keselamatan kami di dalam Kristus Yesus. Dan pada saat ini, kami memohon akan kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu menyertai hati dan pikiran kami, untuk selalu bertumbuh di dalam karakter yang lebih menyerupai Tuhan Yesus. Dan dengan demikian menuruti Engkau kemana saja dan apa saja yang Engkau inginkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau hanya mengizinkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah bekerja untuk memulihkan kami ke dalam gambar dan rupa Allah yang semestinya kami miliki ketika kami diciptakan pertama kali. Dan oleh karena dosa, Tuhan tidak membiarkan kami tenggelam terlalu dalam. Tetapi Engkau memberikan anak-Mu Yesus dan memberikan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami. Untuk kembali memilih yang baik, yaitu yang selalu berada pada jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta.
Pemirsa Hope Channel Indonesia, tentunya kita semua mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan karena sekali lagi kita sudah menyelesaikan satu episode dalam pelajaran di The Present Truth. Dan kami masih mengajak kita semua agar boleh mengikuti episode selanjutnya. Karena pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pertentangan besar. Apa itu pertentangan besar? Dari mana pertentangan itu dimulai? Bagaimana pertentangan itu berakhir? Jadi, marilah kita selalu bersama-sama dalam program The Present Truth. Tuhan Yesus memberkati.